Selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mulai renungan kita. Sebelum renungan kita dimulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, sehingga pagi hari ini kami bisa berkumpul. Kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan, berkati setiap kami, buka hikmat, berikan kami akal budi Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar daripada firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini kita ambil dari Kejadian 50 ayat 20-21. Demikianlah firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan mereka-reka untuk kebaikan. Sering terjadi bahwa orang lain sering mereka-reka yang jelek untuk kita. Tetapi Tuhan selalu mereka-reka yang terbaik untuk kita. Kita mau belajar dari Beethoven. Bagaimana seorang Beethoven bisa percaya bahwa dia akan menjadi seorang komposer terkenal di dunia. Padahal gurunya sendiri berkata, "Engkau tidak berbakat untuk menjadi komposer." Mana juga terpikir oleh Thomas Alva Edison untuk menjadi penemu bola lampu. Saat dia beberapa kali gagal naik kelas, dan gurunya pun juga berkata, "Engkau terlalu bodoh untuk belajar apapun." Begitu juga, bagaimana mungkin terpikir oleh Michael Jordan menjadi pemain basket ternama. Sementara, di waktu SMA dia dikeluarkan dari tim basketnya. Jangan pernah takut dengan omongan orang lain. Hidup Anda ada di tangan Tuhan. Tuhan mempunyai agenda yang besar dalam hidup Anda. Rencananya masih segudang dan akan dinyatakan bagi Anda. Teruslah tekun dalam segala keadaan. Jangan pernah lelah untuk terus mencoba dan bangkit. Tetaplah berdoa, sekalipun orang lain berkata-kata negatif, but your life is yours. Keputusanmu yang akan menentukan masa depanmu. Responmulah yang akan menentukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lukas 1 ayat 37 mengatakan bahwa, "Dan selalu percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil." Dua Tesalonika 3 ayat 16 berkata bahwa, "Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian." Pada Kejadian 50 ayat 20 hingga 21, kita melihat bagaimana Yusuf mengalami hal yang buruk hidupnya. Bagaimana dia mendapat perlakuan yang kurang baik dari saudaranya sendiri. Mungkin pada waktu itu
Yusuf berpikir bahwa hidupnya sudah berakhir. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi Yusuf dan keluarganya. Siapa yang pernah berpikir bahwa Yusuf yang terbuang ternyata justru dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya dari bahaya kelaparan yang akan terjadi dengan dahsyatnya. Kita tahu sekarang bahwa rencana Tuhan adalah terbaik untuk hidup kita. Tuhan selalu punya rencana yang dahsyat yang akan membawa kita ke dalam damai sejahtera dan penuh dengan pengharapan. Selalu percaya bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan. Dalam segala keadaan dan yang kita alami saat ini, kita harus imani bahwa ada rencana yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Maka kita harus tetap taat dan setia kepadanya, sehingga kita peka terhadap apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Mari kita tutup renungan pagi ini dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat rencanamu yang indah dalam hidup kami. Apapun kondisi hidup kami saat ini Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang indah dan penuh pengharapan buat kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dalam setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu bersandar hanya kepada-Mu saja Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sertai aktivitas kami, sehingga apa yang kami kerjakan bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.